Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak berhenti. Orang-orang seperti Feng Xichang tidak boleh dibiarkan begitu saja, kalau tidak, mereka akan menjadi duri dalam daging. Dan Feng Xichang masih menunda waktu, jadi Xiao Yan tidak akan tinggal. Telapak tangannya tiba-tiba terentang ke depan, dan di bawah Feng Xichang, bayangan telapak tangan yang besar mengembun menjadi satu garis. Pada saat yang sama, suatu kekuatan penindas yang tak terlihat menyelimutinya. Pada saat yang sama, cahaya di mata Xiao Yan menyala, dan cahaya putih yang membakar menyapu. Memegang matahari dan bulan serta memetik bintang-bintang, inilah semangat juang yang hanya dimiliki oleh jiwa dan tubuh fisik. Terlebih lagi, keterampilan bertarung ini akan berubah seiring dengan ukuran tubuh Xiao Yan. Meskipun tubuhnya hanya beberapa ribu kaki panjangnya saat ini, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kelima jarinya tiba-tiba menegang, dan tubuh Feng Xichang tampak dihancurkan oleh 5 gunung. Tubuhnya hancur total, dan ia terbangun karena tekanan yang kuat. Matanya merah. Hai, berhenti, kami tidak punya dendam satu sama lain. Kenapa kalian harus saling memaksa seperti ini? Saat Feng Xichang selesai berbicara, sosok Xiao Yan melesat bagai kilat. Dia datang di depannya dan menempelkan jari manisnya di bagian tengah alis Feng Xichang yang berdarah. Jika Anda tidak mengatakan kebenaran, Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi. Suara dingin Xiao Yan mencapai telinga Feng Xichang, dan saat ini jarinya mendarat di dahinya. Dia merasakan krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Xichang memang menyembunyikan kekuatannya, namun kekuatan tersembunyinya tampak rentan di hadapan Xiao Yan. Sekalipun dia berada di puncak level ketiga dan telah membuka 9 asal, Feng Xichang tidak akan memenuhi syarat untuk melawan Xiao Yan kecuali dia memiliki 9 asal yang sangat kuat. Melihat Feng Xichang masih ragu-ragu, Xiao Yan merasakan daya isap yang kuat datang dari jari-jarinya. Vitalitas Feng Xichang dengan cepat diserap seperti mata air. Saudara, tunggu sebentar. Anda lihat, Feng Xichang tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Dia segera mengeluarkan selembar batu giok yang tertulis kata-kata, "Rumah Tianren," di atasnya. Setelah tiba di sini, dia melihat seseorang menyebarkan berita bahwa mereka sedang memburu saudaramu, yang persis sama dengan yang ada di slip giok, jadi Feng Xichang menunjukkan senyum pahit. Saat dia mengeluarkan batu giok itu, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menipu. Hanya dengan cara inilah ada kesempatan untuk bertahan hidup. Xiao Yan sudah menduga kalau Tianren Mansion tengah mengejarnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menatap Feng Xichang seperti ini. Xiao Yan menarik jarinya dan tidak memilih untuk menghapusnya. Tidak semudah itu membunuh orang ini, dia hanya menyerang. Meskipun Feng Xichang tampak terluka, Xiao Yan bisa merasakannya. Orang ini masih memiliki beberapa keraguan. Alasan sebenarnya mengapa dia mengatakan yang sebenarnya kepada Xiao Yan mungkin bukan karena dia takut akan hidup dan mati, tetapi karena dia tidak ingin membuat musuh dengan Xiao Yan. Orang ini sangat pintar. Xiao Yan mengangkat tangannya dan mengambil semua 5.000 kristal waktu dan ruang. Dengan Ye Beijing dan Xiao Yueli, ia berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan planet itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa kabar, Ayah? Xiao Yueli bertanya. Xiao Yan memberitahu Yueli tentang perintah pembunuhan rumah Tianren. Yang terakhir sedikit mengernyit. Dia tidak takut pada Tianren Mansion dalam hal kekuatan, tetapi mereka sebenarnya tahu bahwa dia datang ke suatu tempat misterius. Siapa yang membocorkan berita itu? Mungkinkah seorang pengkhianat dari alam dewa kuno membocorkan informasi tentang Xiao Yan ke istana Tianren? Atau mungkin istana Tianren menggunakan metode lain untuk menghitung bahwa Xiao Yan akan datang ke sini? Tentu saja, masalah terbesar adalah istana Tianren.
Sekarang kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat ketiga keabadian ilahi. Sejauh yang diketahui Xiaoyan, ketika dia meninggalkan Sensi dan menuju dunia kuno dewa dan iblis. Hanya Raja Roh yang terkuat yang abadi. Kekuatan mereka diblokir di bawah tingkat dewa abadi. Sekalipun mereka memiliki hati yang abadi, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah berubah dari seorang antek menjadi berdiri di atas kepala mereka, dan mereka hanya bisa menatapnya. Sekarang banyak hal aneh terjadi di Sensi, dan dunia mencoba menghasilkan orang-orang yang lebih kuat. Tampaknya ada perubahan. Mungkinkah kekuatan Raja Roh ini telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat? Ketika Xiaoyan meninggalkan planet ini, dia langsung bertanya-tanya apa yang direncanakan Tianren Mansion. Meskipun setiap kali Xiaoyan kembali ke Sensi, Tianren Mansion akan terus mencari masalah untuk mengobati peradangan seperti plester kulit anjing, masalah tersebut selalu berhasil diatasi berkali-kali. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya apakah istana Tianren berada di bawah kendali divisi Changmi. Jika demikian halnya, lalu siapakah yang telah melenyapkan segala pikiran? Apakah karena Changmi si inilah aku terus dikejar hingga ajal menjemput? Pertanyaan-pertanyaan ini masih terngiang dalam pikiran Xiaoyan, tetapi masih sulit untuk menemukan jawabannya saat ini. Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk bertanya selama pertemuan Changmi Esi, karena ini hanya akan membuat musuh waspada. Tidak ada pengaruhnya, jadi sekarang Xiaoyan tidak tahu kalau hanya Raja Roh inilah yang mengejarnya. Tidak, jika hanya Raja Roh ini, aku tidak akan merasakan krisis yang begitu kuat. Rasa krisis tidak datang dari para Raja Roh tersebut, tetapi dari orang lain. Alasan mengapa Xiaoyan pergi begitu cepat adalah karena ia merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya, dan seiring berjalannya waktu, perasaan ini menjadi semakin kuat. Sekarang kita harus membuat kartu truf kita sekuat mungkin. Klon Yuan Shen dan klon Golden Cicada bahkan dapat melangkah lebih jauh. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan klon katak emas. Setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan gulungan ratu. Peta ini memungkinkan dia melihat tingkatan bintang secara langsung, tetapi Xiaoyan tidak memilih tingkatan bintang itu. Sebaliknya, ia melesat menuju bintang terdekat dengan kecepatan tercepat. Xiaoyan menyerbu masuk, bagaikan meteorit yang jatuh, dengan suara dentuman keras, saat menghantam tanah, seolah-olah bintang-bintang berguncang hebat. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan guntur, yang berkelap-kelip terus-menerus, membawanya menjelajah di antara bintang-bintang tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Klon jiwa pergi ke pusat bumi dan membunuh semua makhluk luar angkasa yang dilewatinya, kemudian klon jangkrik emas melahap mereka. Dengan demikian meningkatkan efektivitas tempurnya. Meskipun alam yang diperoleh semuanya ilusi, bahkan jika fluktuasi yang dipancarkan berada pada tingkat kelima. Tetapi kekuatan tempur sesungguhnya masih jauh dari mencapai tingkat kelima yang sebenarnya. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa dalam proses melahap terus-menerus, ranah klon jangkrik emas secara bertahap akan melemah selama pertempuran. Namun, kekuatannya sendiri meningkat secara bertahap, hanya saja pada kecepatan yang lebih lambat. Setelah melahap sisa kekuatan Raja Kupu-Kupu, Xiaoyan mulai membunuh terus-menerus, dan jumlah mereka mulai terkumpul satu per satu. Karena kekuatan makhluk luar angkasa ini relatif lemah, saat ini kita hanya bisa menumpuk mereka berdasarkan jumlah. Aura yang terpancar dari klon Golden Cicada sudah mewakili tingkat kelima dari kondisi batin. Namun setelah mencapai tingkat kelima, kecepatan peningkatan klon Golden Cicada menurun tajam. Xiaoyan tidak menyerah. Dia tidak melepaskan satupun binatang luar angkasa dan terus melahap dan meningkatkan dirinya sendiri. Keadaannya terus membaik,
Tetapi rasa krisis di hatiku tidak berkurang sedikit pun. Xiao Yan mengerutkan kening. Musuh macam apa yang bisa membuatnya merasakan krisis yang begitu kuat sebelumnya?